Sebagai bagian dari klasifikasi, tentu saja para ilmuwan memerlukan cara menuliskan nama makhluk hidup supaya terjadi kesepakatan bersama secara internasional. Kenapa demikian? Karena nama makhluk hidup itu di tiap negara, tiap wilayah berbeda. Contoh, semut. Bahasa Inggrisnya ant. Bahasa yang lain, nah, kita tidak tahu. Oleh karena itu kita perlu menggunakan kesepakatan nama makhluk hidup secara umum di dunia. Nah, makanya diberi nama penamaan ilmiah makhluk hidup atau aturan ilmiah dalam penamaan makhluk hidup. Aturan penulisan makhluk hidup di dunia dikenal dengan nama binomial nomenklatur. Ya, secara sederhananya begini. Binomial nomenklatur itu bisa dikatakan sebagai cara menamakan semua makhluk hidup di dunia ini dengan hanya dua kata. Dalam biologi, nomenklatur binomial adalah sistem formal penamaan spesies, cara menulis makhluk hidup yang khas. Nah, caranya menulisnya gimana? Yaitu dicetak miring. Kalau nulis miring, nama makhluk hidupnya ditulis miring. Yang kedua, kata pertama menunjukkan genus dari makhluk hidup tersebut. Genus itu ditulis dengan huruf awal besar. Kemudian kata kedua ditulis dengan menunjukkan bahwa nama spesies makhluk hidup tersebut. Nah, makhluk hidup tersebut penulisannya bagian kedua itu hurufnya kecil semua. Nama yang dipakai dalam bahasa Latin itu tetap bahasa Latin. Kalau yang lain maka dilatinkan. Ya, contoh binomial nomenklatur jenis kucing. Jadi begini contoh kasusnya ya. Apakah kamu mengenal puma, gugar, singa gunung, atau katamun ya? Kamu berbicara tentang hewan yang sama. Semua kata-kata ini menggambarkan kucing pemangsa besar berwarna satu. Tidak hanya ada banyak versi nama untuk hewan ini dalam bahasa Inggris, tapi juga dalam bahasa Spanyol, Amerika Selatan, Tengah, dan sebagainya. Kucing ini dikenal dengan Leon Colorado, Anchorage, Poma, dan sebagainya. Para ilmuwan ingin membahas hewan ini dengan audiens internasional, membutuhkan cara memotong semua versi bahasa sehari-hari hewan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, nama Felis concolor digunakan dalam binomial nomenklatur konvensional. Jadi, nama ilmiahnya singa gunung diganti dengan Felis concolor. Nah, Felis ini jenis kucing-kucingan dan concolor ini menggambarkan warna mereka yang seragam. Cara penamaan ilmiah ini diperkenalkan oleh bapak taksonomi namanya Carolus Linnaeus atau Carl von Linné. Berikut ini adalah peraturan penamaan binomial nomenklatur ya. 1. Nama spesies terdiri dari dua kata, yaitu genus dan kata kedua spesies. Nama baku diberikan dalam bahasa Latin atau yang dilatinkan. Bahasa Latin tidak mengalami perubahan, melainkan tetap. Berarti liyane mlebu maring bahasa Latin kabeh. Begitu bahasa Jawanya ya. Terus kemudian aturan kedua, nama genus terletak di kata pertama. Huruf awalnya dengan huruf kapital. Sementara nama spesies diawali dengan huruf kecil. Kata ilmiahnya dicetak atau ditulis miring. Kalau tidak bisa ditulis miring maka digaris bawah. Nama otoritas atau penemu dan sebagainya ya diberikan di belakang nama spesies dan ditulis dengan huruf tegak. Nama lengkap berlaku untuk hewan dan singkatan tumbuhan. Contohnya bandeng. Ditulisnya nama ilmiahnya Canos forsical. Dan sirsak Anas squamosa L. Nah, forsical itu huruf kegak ya. Dan L itu Linnaeus itu Anos squamosa L. Nah, itu Linnaeus berarti itu yang menjadi autoritas atau orang yang menemukan nama tersebut itu. Jadi misalnya bandeng itu ditemukan nama ilmiahnya oleh Forskal.
Sedangkan sirsak Annona sucosa ditemukan oleh Linnaeus. Namanya, tumbuhannya dan hewannya udah lama, ya. Jelas? Oke, lanjutnya aturan berikutnya adalah nama ilmiah harus lengkap jika disebutkan pertama kali. Namun dapat disingkat nama genusnya tersebut untuk selanjutnya. Untuk hafalan huruf genus tersebut diberi titik. Contoh, ikan mas Cyprus caprio, jadi C carpio. Itu untuk selanjutnya. Tapi untuk awal harus lengkap, ya, ikan mas Cyprus carpio. Menjadi kalau nulisnya di belakang boleh disingkat supaya kepanjangan C carpio, seperti itu.